Lu pernah ngebayangin nggak, lu lagi makan di suatu tempat dan lu lagi nikmat-nikmatnya makan, dan ketika lu sadar yang lu makan adalah tubuh manusia. Jadi gini, malam ini gue mau ceritain satu kisah yang benar-benar bikin merinding. Ini bukan cerita fiksi, tapi sebuah kejadian nyata yang dialami oleh 3 orang pemuda di sebuah tempat yang sama sekali tidak terlihat angker. Dan yang paling aneh, terornya itu bukan datang dari hantu, melainkan dari makanan yang mereka makan. Kisah ini akan membawa kita ke sebuah warung makan yang mungkin bukanlah warung makan biasa. Jadi, cerita ini berawal dari 3 orang sahabat, kita sebut aja namanya Andre, Dika, sama Bambang. Mereka ini lagi dalam perjalanan jauh atau road trip. Sampai akhirnya kemalaman di sebuah jalan yang benar-benar sepi. Di kanan kiri mereka cuma ada pepohonan yang gelap. Perut mereka sudah lapar banget, tapi nggak ada satupun warung yang buka. Sampai akhirnya di sebuah tikungan yang agak gelap, mereka nemuin satu warteg kecil. Lampunya remang-remang, tapi setidaknya ada tanda kehidupan. Di dalam ada seorang ibu tua yang lagi masak. Mereka bertiga langsung masuk. Merasa lega banget karena akhirnya mereka tuh bisa makan. Si ibu itu nggak banyak ngomong, dia cuma nyuruh mereka duduk. Terus nyajiin nasi sama ayam goreng. Makanannya sederhana, tapi baunya itu loh yang benar-benar menggugah selera. Mereka langsung makan dengan lahap. Yang aneh, ada rasa manis yang nggak biasa dimakan oleh pemuda itu. Tapi karena lapar, mereka nggak terlalu pikirin. Selesai makan, mereka baru bayar. Tapi si ibu bilang, "Nggak usah, nak. Makan aja dulu." Teman-teman bingung. Tapi ya udahlah, mereka akhirnya pergi, gitu aja. Di jalan hal aneh mulai terjadi. Andre sama Bambang mulai ngerasa nggak enak badan. Perutnya mual, kepala pusing. Mereka minta Dika yang lagi nyetir buat berhenti. Mereka berdua muntah-muntah. Saat mereka lagi muntah, Dika ngeliat ke piring bekas makanan di jok belakang. Seketika Dika kaget. Dia ngasih tahu temennya kalau nasi di piringnya masih putih bersih, tapi nasi di piring Andre sama Bambang warnanya udah nggak karuan lagi, agak kekuningan. Dan yang paling bikin merinding, ada serpihan-serpihan kecil kayak kuku atau rambut di dalamnya. Mereka akhirnya memutuskan buat putar balik, mau kembali ke warung itu. Tapi anehnya, setelah mereka muter jalan berkali-kali, warung itu nggak ada. Warungnya kayak hilang begitu aja. Akhirnya mereka nanya ke warga sekitar yang kebetulan lewat. Dan dari bapak warga itu, mereka dapat penjelasan yang benar-benar bikin bulu kuduk merinding. Kata si bapak, warung di tikungan itu udah lama banget terbengkalai. Itu tempat pesugihan. Dan makanan yang mereka makan, itu adalah tumbalnya. Si bapak bilang, nanti penunggu warung akan mengambil salah satu dari mereka. Sejak kejadian itu, Andre sama Bambang gak pernah bisa tidur nyenyak. Mereka sering mimpi didatangi si ibu tua yang menyodorkan piring makanan. Dan yang paling parah, kalau mereka ngaca, di belakang mereka itu ada bayangan anak kecil. Kayaknya itu, anak dari si ibu yang jadi tumbal pertama. Mereka sampai sekarang hidup dalam ketakutan. Nggak tahu siapa yang bakal diambil duluan. Dan mereka juga bingung, kenapa cuma Dika yang selamat dari makanan aneh itu. Kisah ini mengajarkan kita bahwa di jalanan yang sepi, terkadang rasa lapar bukanlah satu-satunya bahaya yang harus kita takuti. Jadi bagaimana menurut kalian para pemberani? Apakah kalian berani jika rasa lapar muncul ketika kalian sedang berjalan di jalanan yang sepi? Coba tulis di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video gua berikutnya. Gua Dua Setia undur diri, sampai jumpa.